Pernah nggak sih kalian kepikiran di mana bahan yang kental dan lengket bisa tercampur dengan sempurna? Nah, dalam kehidupan sehari-hari dan industri, pencampuran itu nggak selalu terjadi pada cairan encer, tetapi juga terjadi pada bahan yang berbentuk pasta atau semi padat. Contohnya itu kayak pasta gigi, adonan roti, salep, lem, hingga cat. Nah, karena teksturnya sangat kental, bahan-bahan ini nggak bisa mengalir seperti cairan pada umumnya. Makanya, proses pencampurannya memerlukan sistem mixing dan agitasi, agar hasilnya bisa benar-benar tercampur merata. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mixing dan agitasi itu? Dan kenapa prosesnya itu bisa berbeda untuk bahan seperti pasta? Nah, untuk menjawab hal ini, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Halo, kita akan membahas tentang apa itu definisi dari mixing dan agitasi itu sendiri. Singkatnya, agitasi itu adalah cara kita untuk menggerakkan sebuah material dengan menggunakan alat. Sedangkan kalau untuk mixing itu sendiri, itu adalah tujuan akhirnya yang membuat dua bahan itu akan menyatu secara merata. Beda dengan cairan encer, pasta itu lebih spesial. Dia itu seperti semi padat, viskositasnya tinggi, dan biasanya bersifat dengan non-Newtonian, yang artinya dia itu lengket dan ogah untuk mengalir sendiri. Biasanya, kalau di air, kita mengandalkan aliran turbulen untuk mencampur dalam suatu bahan. Nah, untuk pasta sendiri itu sangat beda. Dia itu alirannya cenderung menggunakan aliran laminar atau berlapis. Makanya, mixing pasta itu nggak bisa cuma diaduk biasa. Kita butuh gaya geser atau shear, tekanan, pelipatan, hingga teknik kneading agar campurannya benar-benar homogen. Mekanisme pencampuran pada pasta berbeda dengan fluida biasa. Pertama, bulk movement, yaitu perpindahan massa material dari satu area ke area lain. Kedua, shear mixing, di mana gaya geser memecah gumpalan. Ketiga, folding dan stretching, yaitu proses melipat dan menarik pasta secara berulang. Keempat, compression atau kneading, yaitu penekanan material di antara blade dan dinding mixer. Terakhir, dispersion, yaitu penyebaran partikel padat ke dalam matriks pasta. Pada sistem dengan padatan proses penting meliputi wetting, yaitu pembebasan partikel, deagglomeration untuk memecah gumpalan, dan dispersion untuk menghasilkan campuran yang homogen. Untuk mencampurkan pasta yang kental, kita perlu tahu beberapa jenis agitator khusus, yaitu yang pertama Sigma mixer, kedua planetary mixer, ketiga anchor agitator, dan yang terakhir itu multi-shaft mixer. Jenis agitator pertama adalah Sigma atau Z-blade mixer. Bila pengaduk ini berbentuk huruf Z yang berputar bersamaan untuk meremas dan menarik bahan kental seperti lem atau karet. Kedua, planetary mixer. Pengaduk ini berputar sekaligus bergerak mengelilingi tangki layaknya planet yang mengorbit matahari, sehingga tidak ada bahan yang tertinggal di sudut tangki. Ketiga, anchor agitator. Alat ini memiliki penyapu atau scraper pada bagian pinggir agar bahan yang lengket tidak menempel di dinding tangki, dan distribusi panas tetap merata. Terakhir itu ada multi-shaft mixer. Alat ini merupakan gabungan beberapa pengaduk untuk menangani bahan yang kekentalannya berubah-ubah selama proses pencampuran. Pemahaman terhadap berbagai jenis agitator ini sangat penting dalam perancangan sistem mixing yang efektif. Selain jenisnya, pencampuran padatan di dalam fluida, baik cair ataupun kental, distribusi partikelnya itu sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan ukuran dari impellernya. Jelasnya dapat dilihat sebagai video berikut. Ketika rasio diameter impeller terhadap tangki kecil, partikel lebih cenderung mengendap di dasar. Namun pada video ini, kenapa masih bisa teraduk dikarenakan fluida yang digunakan adalah fluida cair, sehingga tidak berlaku pada fluida kental. Ketika DT diperbesar, aliran yang dihasilkan menjadi lebih kuat, sehingga partikel mulai terdispersi ke seluruh volume fluida. Namun, peningkatan DT saja tidak cukup, kecepatan putar juga berperan penting. Misalnya seperti sampel yang ketiga berikut, meskipun rasio diameter impeller diperbesar, namun dengan kecepatan yang lebih kecil, justru partikel tetap lebih cenderung di bawah permukaan, dikarenakan energi kurang cukup untuk membuatnya terdispersi ke seluruh volume. Nah, proses mixing pada pasta ini banyak ternyata digunakan pada berbagai industri. Kira-kira apa aja ya? Beberapa contohnya itu di industri farmasi itu sendiri yang dimana digunakan untuk pembuatan salad dan krim. Yang kedua ada pada industri makanan untuk adonan dan produk yang berbasis pasta. Yang ketiga ada pada industri cat yang digunakan untuk dengan resin. Lalu ada pada industri baterai juga yang dimana digunakan untuk membuat slurry elektroda dari campuran powder dan binder. Dan juga kadang pemilihan metode mixing ini sangat akan berpengaruh terhadap kualitas produk akhir.